Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 10 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hikmat yang Menyelamatkan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 9 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa? Tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang yang tidak hanya percaya kepada seluruh kebaikan Allah, keselamatan dalam Kristus, namun hidup kami menjadi orang-orang bijaksana dan berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang hikmat, maka kita mengingat tentang Raja Salomo. Raja Salomo secara duniawi dia punya segala-galanya. Bahkan kita melihat jumlah istri dan selir yang sedemikian rupa. Tentu ini adalah sebuah pelanggaran. Jangankan sampai 1.000 istri dan selir, mendapatkan istri kedua saja, menginginkan wanita lain saja, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan itu adalah perzinahan. Mungkin ada orang mengatakan bahwa Salomo budaya pada waktu itu sudah terbiasa. Namun firman Tuhan itu tidak diikat oleh budaya. Firman Tuhan tidak tunduk kepada budaya. Dari mulai penciptaan, Allah sudah menciptakan Adam dan pasangannya Hawa, istrinya Hawa. Tidak memberikan istrinya 2 atau 3, tapi cuma 1. Dan Alkitab dengan sangat jelas bahwa memiliki banyak yang dilarang oleh firman Allah itu tidak diperbolehkan. Ada hal yang banyak yang kita diperbolehkan, yaitu banyak-banyak mengasihi, banyak-banyak mengampuni, banyak-banyak berbelas kasihan, banyak-banyak berbuat kebaikan. Itu diperbolehkan. Karena Tuhan pun memberikan banyak kepada kita, anugerah yang banyak, pertolongan yang banyak, kekuatan yang banyak, kasih setia Tuhan yang banyak, dan Tuhan memberikan semua yang terbaik setiap hari tanpa berhenti. Anugerah nafas kehidupan, sinar matahari, Tuhan menjaga seluruh alam semesta ini sehingga tetap pada keadaannya dan berfungsi sebagaimana rancangan Tuhan. Itu adalah tentang hal banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana orang itu perlu menjadi orang yang bijaksana dan menyelamatkan, kita melihat di dalam bagian Alkitab dalam ayat 12 sampai 13 pada pasal 9 Nabi di dalam surat kitab Yeremia. Apa yang membuat mereka itu tidak bijaksana? Mereka telah menerima firman, namun mereka tidak melakukannya. Mereka sudah mendapatkan Taurat Tuhan, namun mereka meninggalkannya. Mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikuti suaraku. Ini adalah tindakan perlawanan kepada Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga dilakukan oleh kita. Kalau berbicara, kalau kita melihat ada banyak aspek, kita mau menggunakan berbagai macam kendaraan dan segala sesuatu harus mengikuti petunjuk. Misalkan kita menggunakan kompor gas, menggunakan sesuatu yang berbahaya, harus mengikuti petunjuk. Barulah kita bisa selamat. Ada hal-hal perhatian yang berbahaya. Itu seringkali ada di dalam segala produk penggunaan apapun juga. Itu harus diperhatikan. Ada hal-hal yang bahaya yang kita lihat di dalam rambu-rambu lalu lintas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan kalau kita jalan ada gambar tanah yang kemudian longsor, berarti di sana ada tempat yang seringkali terjadi longsor sehingga perlu berhati-hati. Kemudian kalau tikungan tajam kemudian turunan, itu pun juga berbahaya. Maka kalau kita melihat seluruh tuntunan yang diberikan oleh Allah pada prinsipnya membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana orang yang berhikmat dan bijaksana? Mengikuti tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan, menjalankan Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan selamat. Hikmat itu yang menyelamatkan dalam kondisi kesehatan kita pun. Maka kita perlu menjaga yang namanya kebutuhan tubuh kita. Kita harus memakan makanan yang sesuai dengan pertumbuhan tubuh yang menimbulkan kesehatan. Tetapi biasanya manusia tidak ingin hidup sehat, dia ingin hidup enak.
Dia ingin hidup semaunya, apapun dimakan, apapun dilakukan, apa yang terpikir, apa yang ada di hati, hawa nafsu yang kemudian mengikat dan memimpin hidupnya. Sehingga kalau kita boleh mengatakan apa yang firman Tuhan katakan, mereka menjadi seperti padang gurun dan tidak ada orang yang melewatinya. Padang gurun adalah lambang kematian. Orang yang tidak berhikmat, yaitu mereka yang tidak taat kepada suara Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, menolak segala bimbingan dan tuntunan Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kecelakaan di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka yang melanggar Tuhan, mereka akan seperti padang gurun dan tidak ada orang yang melewatinya. Kita tahu dengan jelas padang gurun adalah lambang kematian. Siapa yang bisa hidup di sana? Tumbuhan tidak bisa hidup, binatang tidak bisa hidup. Memang ada tumbuhan tertentu dan binatang tertentu, tetapi pada umumnya yang terjadi adalah kematian. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Tidak bisa ada makhluk hidup yang hidup tanpa kemudian mendapat makanan yang secukupnya. Padang gurun tidak menimbulkan dan menghasilkan tanaman. Padang gurun juga tidak akan memberikan air. Memang di bagian tertentu ada, tapi itu mungkin padang gurun yang masih belum sepenuhnya padang gurun. Dengan demikian sahabat seperjalanan, siapa itu orang berhikmat? Orang berhikmat adalah mereka yang mendengar suara Allah. Ayat 12 dan 13 adalah contoh orang Israel yang tidak berhikmat. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh sebab mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, sehingga mereka binasa tandus seperti padang gurun. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, orang yang berhikmat adalah tentunya dia mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan, bisa membedakan dengan sangat jelas, sangat kemudian terbuka mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang harus dilakukan dan harus dihindari, mana yang sesungguhnya suara Tuhan dan mana yang sesungguhnya suara hawa nafsu kita sendiri, mana yang sesungguhnya rencana Allah yang kita harus jalani, atau rencana kita yang berseberangan dengan rencana Tuhan. Rencana-rencana manusia biasanya kalau tanpa pimpinan Tuhan, maka rencananya adalah rencana di dalam hawa nafsu, rencana hanya mementingkan diri sendiri, dan rencana tidak memikirkan kebaikan buat orang lain, hanya buat diri sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai juru selamat yang memberikan hidup kekal kepada kita, namun kehidupan kita membutuhkan hikmat dari Allah, yaitu ketaatan kita sepenuhnya kepada perintah Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita, sehingga hidup kita tidak binasa, hidup kita tidak seperti padang gurun yang firman Tuhan katakan, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi orang yang hidup kami berhikmat dengan taat dan mendengar suara Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.